Gawat. Coba bayangkan, jika DPR sebuah dapur, lalu kita tidak tahu bagaimana caranya makanan itu diolah. Saat dihidangkan, rasanya lezat. Tapi, kita tidak tahu bahwa makanan itu sudah mengandung ludah dan ada keringat yang jatuh di tangan mereka. Itu yang terjadi di Omnibus Law. Sungguh mengejutkan. Ternyata mencetus ide Omnibus Law yang didemo banyak orang. Banyak rakyat, banyak mahasiswa, banyak buruh, dan sudah memakan korban yang ditangkap polisi. Ternyata adalah Lord Luhut. Pemerintah telah mengambil langkah terobosan besar dalam hal perundang-undangan dengan membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Meski diklaim bisa memberikan perubahan positif dalam perekonomian, undang-undang itu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen, terutama buruh dan mahasiswa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Omnibus Law dibuat dalam proses yang cukup panjang. Bahkan dia mengakui bahwa salah satu pencetus ide dibuatnya Omnibus Law adalah dirinya. Luhut menceritakan, ide itu muncul pada waktu dia menjabat sebagai Menko Polhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya Allah, Bapak Luhut, ternyata sudah direncanakan sejak lama. Saat itu, dia melihat banyaknya keruwetan dalam undang-undang yang saling tumpang tindih dan menyebabkan peluang korupsi. Terus terang, jujur saja, saya yang mulai waktu saya Menko Polhukam. Ya, waktu itu, saya melihat betapa semerawutnya undang-undang peraturan kita. Yang ada sekian puluh itu. Satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga di mana-mana. Tuturnya dalam webinar Outlook 2021 dengan judul The Year of Opportunity, Rabu 21 Oktober 2020. Waktu itu, lanjut Luhut, dia melakukan diskusi dengan para menteri untuk membahas permasalahan tersebut. Waktu itu kan, Pak Mahfud dan juga Pak Jimli Asidiki, Pak Seno Aji, dan Pak Sofian Jalil dari kantor saya, ada Pak Lambong, untuk mendiskusikan bagaimana caranya. Karena kalau satu persatu undang-undang itu direvisi, tidak tahu sampai kapan selesainya, terangnya. Kemudian, waktulah datang ide dari Pak Sofian. Di Amerika pernah disebut Omnibus. Nah, Omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang, tapi menyelaraskan isi undang-undang itu. Jangan sampai tumpang tindih atau saling berkaitan, saling mengikat dengan yang lain, tambah Luhut. Oh, ternyata juga ada Bapak Mahfud di sana. Namun, hasil dari pembicaraan saat ini belum ditinjak lanjuti. Barulah di periode kedua Jokowi, ide untuk membuat Omnibus Law mulai serius mereka lakukan. Karena kesibukan sana-sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu. Dan sekarang, buahnya sekarang. Jadi proses panjang, bukan proses tiba-tiba. Wow, menakjubkan sekali, wahai Bapak Lord Luhut. Kalau prosesnya panjang, kenapa tidak disosialisasikan kepada rakyat agar tidak terjadi masalah seperti sekarang ini? Demo di mana-mana menolak isinya. Tentu saja, perjuangan berat melawan Lord Luhut. Hingga banyak aktivis yang ditangkap polisi. Kata Gatot, saya ini mantan Panglima TNI. Kalau diperlihatkan 3 orang anggota TNI yang diborgol. Terus saya takut, bagaimana saya menjaga adik-adik saya yang kini menjabat sebagai Panglima TNI? Akan jadi omongan orang saat menjabat, gagah, kayak macan. Tapi begitu pensiun, kayak kucing. Nah, kalau Panglima TNI kayak kucing, anggotanya malah kucing kurap, sambung Gatot. Oleh karena itu, wahai Lord Luhut, bersiaplah. Selain demo besar ke DPR,
buruh siap duduk MK saat gugat Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga akan melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Aksi itu akan digelar ketika buruh KSPI mengajukan judicial review atau uji materi ke MK. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pihaknya kini tengah mempersiapkan bahan-bahan untuk mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke MK. Langkah itu diambil seiring dengan permohonan legislative review yang diminta pihak ke parlemen. Ada 2 gugatan, khususnya gugatan materialnya. Kami gugat di klaster ketenaga kerjaan. Uji materinya di klaster ketenaga kerjaan. Kedua, ada gugatan uji formil, kata Said dalam konferensi pers daring Rabu 21 Oktober. Bertepatan pengajuan uji materi itu, menurutnya buruh akan berbondong-bondong menggelar aksi di depan gedung MK. Menurutnya, buruh KSPI di daerah pun akan turut menggelar aksi serupa pada tanggal penyerahan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. KSPI bersama serikat-serikat buruh lain akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi lagi. Lebih dari 200 kabupaten kota. Tapi sekarang, titik kumpul di pusatnya adalah di MK. Bahkan, tidak menutup kemungkinan 2 hari sebelum penyerahan pun sudah akan dilakukan aksi, ungkapnya. Jangan khawatir, Lord Luhut. Buruh mengatakan, aksi ini akan terukur dan tidak akan berujung ricuh. Menurut buruh, aksi perusakan fasilitas umum bukan merupakan tujuan dari teman-teman buruh. Aksi damai, non-violence. Aksi KSPI dan serikat-serikat buruh lain adalah non-violence, anti kekerasan. Kami tekankan sekali lagi, kita butuh simpati masyarakat, kita butuh dukungan rakyat. Kekerasan selalu tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, tuturnya. Tapi, ada yang perlu diingat, wahai Lord Luhut. Said, seorang buruh, mengatakan, jika nantinya persidangan sudah berjalan, buruh akan tetap mengawal dengan aksi-aksi di setiap waktunya. Menurutnya, aksi itu penting dalam menentukan hasil persidangan tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?